Secara etimologis, hukuman dalam istilah Arab sering disebut uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara yang ditetapkan Allah dan Rasul untuk kemaslahatan manusia. Apa saja sebab-sebab hapusnya hukuman? Pertama, paksaan. Paksaan ialah mendorong orang lain terhadap sesuatu yang tidak diinginkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Macam-macam paksaan ada dua, yaitu 1. Paksaan yang meniadakan kerelaan dan menghilangkan pilihan, yaitu paksaan dikhawatirkan menghilangkan nyawa. Paksaan ini disebut paksaan absolut. 2. Paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak meniadakan pilihan, yaitu paksaan yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan mengakibatkan hilangnya nyawa. Kedua, mabuk. Secara umum yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal karena meminum minuman keras atau minuman khamar. Menurut Abu Hanifah, seseorang dikatakan mabuk jika ia telah kehilangan akal dan tidak bisa membedakan antara langit dan bumi, antara laki-laki dan perempuan. Tentang pertanggungjawaban pidana orang yang mabuk, menurut pendapat yang rajih dari mazhab yang 4, ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang dilakukan apabila ia dipaksa atau terpaksa minum, atau ia minum atas kemauannya sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminum adalah khamar, atau ia minum minuman keras untuk berobat lalu mabuk. Selain pendapat yang rajih tersebut, di kalangan mazhab yang 4 terdapat pendapat yang marjuh, yaitu bahwa orang yang mabuk tidak dibebani pertanggungjawaban pidana atas semua perbuatan jarimah yang dilakukan dalam kondisi bagaimanapun dan ada sebab apapun, karena akalnya sedang hilang. 3. Karena gila. Hukuman pidana Islam memandang bahwa orang mukallaf dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan berpikir dan memilih. Jika salah satu dari kedua hal ini tidak ada, pertanggungjawaban menjadi terhapus. Kemampuan berpikir seseorang dapat hilang karena faktor bawaan sejak lahir atau karena gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Hilangnya kemampuan berpikir tersebut disebut gila. 4. Anak di bawah umur. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam berpijak pada dua hal, yaitu kekuatan berpikir al-idrak dan pilihan al-ikhtiyar. Atas dasar dua ketentuan tersebut, kedudukan anak di bawah umur antara satu dengan yang lain berbeda sesuai perbedaan masa dalam kehidupannya sejak lahir sampai mencapai batas al-idrak dan al-ikhtiyar. Proses masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia lahir sampai dewasa, fuqaha membagi menjadi 3, yaitu 1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak seseorang lahir dan berakhir pada masa 7 tahun. Pada masa itu anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir. 2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia 7 tahun dan berakhir pada masa dewasa. Mayoritas fuqaha membatasi usia baligh 15 tahun. Jika seorang anak mencapai usia 15 tahun, ia dianggap dewasa dalam pandangan hukum. 3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia 15 tahun menurut mayoritas fuqaha atau 18 tahun menurut Abu Hanifah dan pendapat yang populer dari mazhab Maliki. Pada periode ini, seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana
atas semua jarimah yang dia lakukan.